Produksi motor listrik Sia terbesar di dunia. Tapi kalian malah menjualnya dengan harga murah. Untuk melindungi perusahaan Amerika, kami terpaksa menambah pajak untuk motor listrik Sia sebesar 500%. Sungguh tidak tahu malu. Bukannya Amerika selalu mengklaim diri sebagai negara perdagangan bebas. Tindakan kalian ini melanggar hukum internasional. Hukum internasional di hadapan Amerika hanyalah secari kertas tak berguna. Kalau mau jual ke kami harus bayar pajak. Kalau tidak, lupakan saja. Tidak mau ikut aturan, baiklah. Beritahu Kaisar mengingat. Pihak Amerika tidak punya integritas dan melanggar hukum. Sebagai penasihat hukum khusus saya mengusulkan, untuk barang-barang Amerika, segera lakukan investigasi anti-dumping dan keamanan. Baik. Mohon Tuan Lu tenang. Saya sudah menerima instruksi dari Presiden. Harus mengutamakan hubungan kedua negara. Mencabut gugatan terhadap Sia. Menghapus pajak tambahan untuk motor listrik Sia. Hanya menghapus pajak tambahan saja. Hanya sebesar ini ketulusannya. Mari kita pergi. Tunggu, bebas pajak 3 tahun. Tidak bebas pajak 30 tahun. Tidak bisa buat motor listrik malah mau berkuasa. Biasanya kalian menindas negara kecil tidak apa-apa. Tapi mau pamer kekuatan di hadapan Sia. Kalian belum pantas karena Sia sekarang sudah bukan Sia yang dulu lagi. Orang Amerika menindas yang lemah selama 1 abad. Pernah mengalami kerugian seperti ini, Tuan Lu. Sia memiliki Anda. Sungguh keberuntungan negara. Kaisar terlalu memuji sejak dulu negara lemah tidak punya diplomasi. Tapi sekarang Sia sudah makmur dan kuat. Tidak akan ada negara yang berani merugikan kita lagi. Menang tapi tidak sombong, saya memang tidak salah menilai Anda. Sia sudah damai terlalu lama, melahirkan banyak koruptor dan pelanggar hukum. Surat laporan ini tidak pernah berhenti. Saya memutuskan mengangkat Anda sebagai Ketua Mahkamah Agung, membersihkan 2 ibu kota dan 13 provinsi, mengembalikan keadilan dan kebersihan Sia. Luhua Sang Raja Xie sudah berusia 60 tahun. Namun masih bisa terus berbakti kepada negara. Ini adalah kehormatan besar bagiku. Aku pasti akan menjalankan tugasku dengan baik dan menegakkan hukum dengan adil. Selamat ya Hakim Agung Lu, mulai sekarang tunjanganmu akan lebih baik daripada milikku. Kamu adalah Qin Wang yang mulia. Bagaimana mungkin aku bisa disandingkan denganmu? Terlalu merendah ini, kartu identitas pekerjaan. Simpanlah dengan baik dan juga. Ini adalah stempel resmi Hakim Agung, kepala, ingatlah baik-baik. Barang siapa yang melihat stempel ini, dianggap seperti bertemu dengan raja secara langsung. Luhua pasti tidak akan mengecewakan misi ini. Raja, aku punya satu permintaan lagi, bisakah sebelum aku menjabat? Pulang ke kampung halamanku dulu. Dikabulkan. Kamu sudah lebih dari 10 tahun tidak kembali ke Jiangzhou. Kurasa anakmu pasti sangat merindukanmu. Terima kasih banyak, Raja. Berita dari stasiun kami Jiangzhou mengeluarkan larangan motor dan pembatasan skuter listrik. 3 juta motor dan skuter listrik di seluruh kota dilarang beroperasi. Jangan buru-buru, semua orang tenang dulu ya, tenang dulu. Biar aku yang menyelesaikan ini. Kami baru saja membeli skuter listrik dari tokomu. Dan larangan motor ini keluar, kami tahu ini bukan salahmu. Tapi kami harus mengembalikan uangnya benar. Kamu bahkan sudah menjual kendaraan ini sampai ke Amerika, memang kendaraan yang bagus. Tapi kami tidak bisa mengantarkan makanan, iya kan? Jika kamu tidak terima, laporkan saja pada gubernur kota. Benar, biar aku yang menyelesaikan masalah ini untuk kalian. Soal larangan motor ini, aku juga baru mendengarnya. Aku sangat memahami kalian semua. Aku berjanji kepada kalian semua asalkan kalian membeli skuter listrik ini di toko kami dan memiliki faktur pembelian, serta kendaraannya tidak rusak. Kami akan mengembalikan uang kalian secara penuh, oke? Baiklah, oke. Kak Li tolong bantu mereka proses penjembalan, baiklah. Semua ikuti aku, ayo pergi. Ayo pergi. Ayah kamu sudah kembali, kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Aku akan menjemputmu. Jalan utama ditutup. Tapi aku tahu ada jalan lain untuk memutar, aku akan segera menjemputmu. Selama ini aku belum bisa benar-benar merawatmu. Karena sibuk bekerja, kau tidak akan menyalahkan aku kan? Aku adalah anak kandungmu dan kamu adalah ayah kandungku. Mana mungkin ada anak kandung yang membenci ayahnya sendiri? Nakal, ayah tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Kali ini kembali ke Jiangzhou, aku juga ingin berterus terang padamu. Identitas asliku. Ayah ngaku identitas apa sih? Masa kamu pejabat besar di ibu kota? Baiklah, nanti kita bicara lagi. Berita terbaru dari stasiun ini, penjara Jiangzhou telah menahan pelanggar larangan motor dan listrik, penjahat yang berkendara di jalan. Ayah sudah keluarkan pengumuman larangan motor dan listrik belum? Hari ini, aku mau tantangan 250 mph. Ayah janji mau bantu bersihkan jalan. Dasar anak nakal. Hari ini tidak hanya motor dan listrik dilarang. Aku bahkan tutup jalan utama. Hanya patroli yang ada di jalan untuk mengawalmu. Ayah, lampu merahnya matikan juga dong. Biar aku tidak perlu mengoperasikan satu persatu, oke? Tapi ada satu hal yang mau aku ingatkan. Aku dapat kabar rahasia. Katakan hakim besar yang ditunjuk langsung oleh raja. Besok akan pulang ke Jiangzhou untuk mengunjungi keluarga. Setelah kamu latihan, aku akan buka kembali lalu lintas.
Masa ayah sebagai wali kota besar takut sama hakim kecil? Dasar anak nakal. Dia itu hakim agung negara Sia. Bisa menghukum dulu baru lapor izin khusus dari raja. Aku tahu ayah. Aku sebentar lagi ikut kejuaraan dunia. Ayah harus dukung aku apa sih? Anak nakal, ayah pasti dukung kamu sepenuhnya. Beginilah hari ini kamu latihan saja. Semua jalan di kota. Hanya buka untuk kamu sendiri. Garis Yingcheng. Plat nomor luar kota hari ini dilarang. Mobil kita tidak bisa masuk kota. Tidak apa-apa, sampai sini saja, anakku pasti akan menjemput. Kalau ada apa-apa panggil aku siap siaga. Tabrak orang. Bangun cepat, bantu. Ayo ayah. Bukan katanya semua jalan di kota hanya buat aku. Kenapa masih ada orang naik sepeda di jalan? Kamu tabrak orang tidak turun lihat-lihat. Lihat kamu tabrak orang sampai jadi gimana. Iya, kota ini punya kamu yang ngebut begitu. Hampir bunuh orang, urusanmu apa? Pergi sana. Nak, kamu bicara bagaimana? Kamu tabrak orang masih benar. Aku yang bicara sama dia. Saudara aku juga nggak ada masalah. Kamu juga jangan ribut sama orang-orang di jalan ini. Kan emang nggak boleh balapan ya kan? Terus lihat tuh mobilnya banyak banget. Kalau dia nabrak kamu nggak baik juga, minggir sana. Kok kamu bisa gitu sih? Anak muda, untung aja kamu beruntung. Ketemu orang yang ngerti kalau ganti aku. Nggak bakal segampang ini. Aku saranin kamu cepetan minta maaf sama dia, sekalian anterin dia ke rumah sakit. Urusan kalian apaan sih, minggir sana. Sudahlah. Bubar. Sialan, aduh. Kamu ngapain mukul aku? Aku bilang kamu boleh pergi. Kamu berani ganggu aku naik motor. Masih berani ngatur-ngatur aku. Kamu kayaknya udah nggak mau hidup ya, aduh. Jangan mukul lagi. Aduh. Kamu terlalu nggak tahu aturan, orangnya belum mati ketabrak. Malah mau mati kena pukulmu, cepetan telepon 120. Aku udah telepon, jalannya ditutup, ambulans nggak bisa masuk. Minggir sana di Jiangsu, nggak boleh naik motor dan sepeda listrik, tahu nggak? Masih berani naik motor di jalan. Dia sendiri yang cari mati, urusan aku apa? Kamu juga naik motor di jalan kan? Kalau kamu tahu siapa aku nggak bakal nanya. Pertanyaan bodoh kayak gitu. Di negara ini juga ada hukumnya. Kok bisa kamu senaknya nindas orang? Iya juga, kamu terlalu nggak tahu aturan. Sekumpulan orang kampungan masih berani ngomongin hukum, tahu nggak siapa bapakku? Larangan motor dan sepeda listrik itu perintah bapakku. Di Jiangsu ini, bapakku itu hukumnya. Ternyata anak wali kota, nggak heran semena-mena. Dengar-dengar si anak ini udah bertahun-tahun semena-mena di Jiangsu. Udah nabrak mati belasan orang, ayo cepat ikut aku. Kita nggak bisa lawan dia. Nggak bisa lawan tapi bisa ngindarkan. Sialan kamu. Kalau kamu mukul lagi orangnya bakal mati. Satu nyawa aja 1 juta cukup nggak? Tapi dia ganggu aku latihan kalau aku nggak bisa juara. Gimana dia mau ganti rugi aku kamu ngebut buat lomba? Kita cuma cari nafkah. Jutaan orang ngasih jalan buat kamu sendiri. Ada hukum nggak sih? Masih ada keadilan nggak? Nggak ngerti ya? Bapakku wali kota. Perkataannya itu hukum. Nyawa dipertaruhkan, cepat bawa ke rumah sakit dan laporkan polisi. Siapa yang berani macam-macam? Kenapa si anak ini gak angkat telepon? Berhenti. Kenapa kamu sembarangan mukul orang? Kenapa ada lagi yang ikut campur? Kakek, minggir sana. Walaupun kamu anak wali kota, kamu gak boleh sembarangan mukul orang. Usianya sudah tua. Siapa yang bantu dia mukul? Siapa dia? Benar-benar tidak punya aturan. Sudah aku kasih tahu, nyawa dipertaruhkan. Keadaannya gawat kalau sampai ada korban jiwa. Kamu yang akan bertanggung jawab secara hukum. Warga tolong bantu korban. Aku akan bawa dia ke rumah sakit dengan mobil. Dia melanggar larangan motor dan mengganggu latihan mengemudiku. Menurutmu tanggung jawab hukum ini bagaimana seharusnya dihitung? Larangan motor, kapan Sia mengeluarkan hukum seperti ini? Tidak peduli apa peraturannya, jika ada masalah aku yang tanggung. Minggir.
Ada apa kerumunan massa ya? Petugas hukum datang, akhirnya kalian datang. Petugas hukum bagus sekali. Hari ini ada kecelakaan lalu lintas di sini. Orang ini keadaannya sangat gawat. Aku ingin naik motor dulu bawa dia ke rumah sakit, bisa dibantu gak? Naik motor apa, coba aja naik. Percaya gak percaya kamu akan dimasukkan ke penjara Jiangsu. Orang dan motor, kamu gak boleh bawa sama sekali. Kenapa? Larangan motor yang dikeluarkan wali kota kamu gak tahu ya? Orangnya tersangka, motornya bukti. Kita semua akan bawa kembali untuk diselidiki, mengerti? Tidak peduli apa larangan motornya. Apakah itu lebih penting dari nyawa manusia? Sekarang orang ini keadaannya gawat. Kalau nyawanya bermasalah, kalian bisa tanggung jawab gak? Aku hanya tahu sekarang, kalau aku biarkan dia pergi itu tanggung jawabku. Siapa ketua tim kalian? Aku akan telepon dia. Kamu pikir kamu siapa? Apa-apa saja bisa. Telepon ketua tim kita, cerewet banget. Bapakku bilang, kecuali ketua hakim agung Xia yang datang. Seluruh Jiangsu, gak ada yang berani melanggar perintah bapakku bawa pergi. Ya. Lihatlah dengan mata kalian yang terbuka lebar. Lihat siapa aku ini. Aku mengira apa? Bapak sini bisa beli 100 biji di PDD loh. Dalam hitungan menit. Jangan pura-pura takut begitu deh. Dia nggak kenal kalian, pasti kenalkan. Cukup berat juga ini. Ternyata ini metrai besar dari Ketua Mahkamah Agung. Metrai ini mewakili kedaulatan negara. APA, jadi dia benar-benar Ketua Mahkamah Agung Xia? Hamba menghormat yang mulia. Anda benar-benar hakim agung ya? Bapak bilang dia baru datang 2 hari lagi. Bangun. Mungkin saja dia penipu ya. Kalau hakim agung datang ke Jiangsu kita, pasti sudah ada pemberitahuan resmi, bahkan jalan akan ditutup untuk penyambutan. Betul, coba pikir. Hakim agung itu pangkatnya sangat tinggi. Mana mungkin dia berpakaian begitu sederhana dan tidak punya pengawal atau kendaraan pribadi seperti pejabat lainnya. Benar sekali katamu. Pria tua ini pasti penipu, sialan lu ya. Baru pertama kali ini, aku melihat orang searogan ini. Berani membohongiku, lihat nanti aku habisi kamu. Jangan pukul ayahku, Pak. Jangan pukul ayahku. Wen Tao. Lo kok anakmu sendiri? Jangan takut ya, aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Aku kira kamu benar-benar hakim agung, yang bisa menyelamatkan rakyat Jiangsu kita. Aku juga seorang ayah, aku paham. Karena ingin menyelamatkan anaknya, dia sampai memikirkan cara begini. Aku tadi mikir kok kelihatan bego banget, ternyata bapaknya ya. Kalau kamu benar-benar hakim agung, masa anakmu naik sepeda butut kayak gini? Apa maumu sebenarnya? Bisa biarin aku selamatkan anakku dulu nggak? Bapak buru-buru mau latihan nyetir nih. Lihat mobilku, jadi kotor gara-gara tabrakan tadi. Begini saja anak durhaka, karena kesalahan orang tua. Karena kamu bapaknya berlutut, dan ketok 3 kali kepala di tanah. Nanti aku bebaskan kalian. Adil kan caraku ini? Bagaimana bisa kau perlakukan orang seperti ini? Nggak takut karma cepat mati? Bagaimana bisa kau suruh orang tua ini bersujud padamu? Baiklah. Jangan. Anak, jangan takut. Benarkah kau mengizinkanku menyelamatkan anak itu? Sangat lambat, bantu dia. Berlutut. Sujud, berlutut. Sekarang bisakah kau mengizinkanku menyelamatkan anakku? Hei, tunggu, hei. Orang ini bisa kau antar ke rumah sakit. Tapi mobil ini harus disita. Kecuali kau ingin terang-terangan melanggar larangan sepeda motor. Itu lebih baik kau dan dia, kalian berdua akan masuk ke kantor polisi Jiangsu bersama. Kenapa kalian berbicara tidak konsisten? Ini jauh dari rumah sakit. Tapi ada 20 km. Ayo kita pergi. Pak Tua Tas, Terima kasih. Pasien datang terlambat, kerusakan otak parah. Darah beku di otak bisa diserap secara alami. Tapi kerusakan otak tidak bisa diperbaiki. Tidak akan pernah bangun lagi. Anak, tenang. Ayah pasti akan membalas dendam untukmu. aku terlambat, ketua beri aku 1 kesempatan untuk menebus kesalahan. Ini bukan salahmu, ini semua adalah wali kota Jiangcheng. Dia tidak menghormati hukum, mengeluarkan peraturan seenaknya, dan membiarkan anaknya berbuat semena-mena. Ini yang menyebabkan anakku. Maka aku akan mengirim orang untuk menangkap mereka. Tidak semudah itu. Kejahatan seperti ayah dan anak Duan Tiande di Daxia bukan kasus tunggal, dan seperti larangan sepeda motor, peraturan daerah seperti ini juga tidak sedikit. Jadi menangkap mereka mudah. Tapi harus dilakukan secara sah dan wajar. Jadi maksudmu? Aku akan menggugat ayah dan anak Duan Tiande dan larangan sepeda motor mereka ke pengadilan, tidak hanya untuk anakku, tapi juga untuk seluruh rakyat Jiangsu, membalas dendam untuk keadilan. Ya.
Mr. Lu, ku dengar kau akan melawan keluarga Duan Jiang Shou dan larangan sepeda motor yang disebut larangan sepeda motor dan pembatasan listrik. Hanya untuk memenuhi keinginan pribadi ayah dan anak Duan, yang dikeluarkan sebenarnya tidak sah. Kartu pers, aku ingin membebaskan ratusan pemilik mobil yang dipenjara secara tidak adil di Jiangsu dari tuduhan. Soal Duan Feng, dia menabrak orang lalu melukai mereka. Ditambah dia sebelumnya sudah menabrak hingga tewas belasan nyawa. Aku pasti akan membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Orang tua kau benar-benar besar mulut. Tim pengacara di belakangku. Mereka dijuluki Jiang Shou, pemenang pasti. Bagaimana denganmu? Jangan-jangan kau bahkan tidak punya uang untuk membayar pengacara. Untuk menghadapimu aku sendiri sudah cukup. Sebetulnya aku punya banyak cara untuk membunuhmu. Tapi kalau kau ingin bermain, maka aku akan menemani bermain. Katanya ayah Luen Tao sering bekerja di luar kota. Aku penasaran bagaimana seorang buruh tani yang buta hukum bisa mengalahkanku. Tenang saja Duan. Aku jamin tidak sampai 3 menit. Hakim akan memutuskan dia kalah. Nanti, dia akan kehilangan semuanya, sampai celana dalamnya pun habis. Lu Hua. Bukti yang diberikan terdakwa menunjukkan putramu Luen Tao melanggar larangan sepeda motor. Apa kau setuju? Aku tidak setuju yang disebut larangan sepeda motor itu. Hanya dibuat khusus oleh wali kota Jiangcheng Dua Tiande untuk anaknya Duan Feng. Ini namanya hukum ini penyalahgunaan kekuasaan. Kau memang benar-benar buta hukum. Wali kota Jiangsu sebagai pejabat pemerintah daerah berhak menggunakan legislasi daerah. Kau bahkan tidak tahu ini. Mungkin dia bahkan tidak tahu tentang hak legislasi daerah Pak Hakim. Aku meminjamkan kitab undang-undang Daksia legislasi kepada terdakwa untuk dibaca di tempat. Kalau tidak mungkin bisa berkomunikasi. Halaman 137 pasal 3 ayat 2. Apa? Aku bilang halaman 137 pasal 3 ayat 2. Kau bisa membuka kitab undang-undang di depanmu dan melihatnya. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi Daksia. Konstitusi Daksia menyatakan warga negara Daksia memiliki hak untuk memilih. Sarana transportasi jadi jelas. Larangan sepeda motor telah melanggar konstitusi Daksia. Hukum ini tidak berlaku dan anakku sebagai korban pertama ditabrak oleh Duan Feng. Kemudian dipukuli hingga mengalami cedera otak parah. Ditambah dengan belasan kasus pembunuhan sebelumnya. Jadi saya mengajukan ke pengadilan untuk menuntut Duan Feng dengan tuduhan pembunuhan dan menjatuhkan hukuman mati. Duan, bukannya kamu bilang dia itu pekerja kasar yang buta hukum? Kok dia bisa hafal kitab undang-undang ya? Malah pakai buku yang saya tulis untuk melawan saya. Apa sih Jiangsu Pizza Hut biasa aja. Dasar orang tua licik, kamu bohong sama saya nggak peduli. Saya harus selesaikan persidangan ini secepatnya. Meskipun dia bukan hakim besar, tapi dia benar-benar paham hukum. Saya tahu larangan motor itu nggak masuk akal. Kalau benar-benar dilarang, kita para pengendara mau makan apa? Benar kan? Tenang. Tergugat dan pengacara tergugat, apakah kalian setuju dengan pendapat penggugat? Pihak tergugat silakan menjawab apakah kalian setuju dengan pendapat penggugat tidak setuju. Saya minta untuk memanggil saksi untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan penggugat itu bohong. Apapun saksi yang kamu panggil, gak bisa membantah pendapat saya tadi. Ini bukannya pemuda yang terluka itu ya? Kok dia jadi saksi keluarga Duan? Bagus bantu orang luar melawan bapak sendiri. Dasar anak durhaka. Saksi Luen Tao tolong jelaskan fakta yang kamu lihat pada hari kejadian. Saya mengaku bersalah. Saya yang melanggar larangan motor. Saya yang menabrak mobil Pak Duan. Bapak saya berbohong. Untuk membantu saya lepas dari tuduhan, kamu mengaku melanggar larangan motor dan menabrak mobil Pak Duan mengaku. Wen Tao. Dia nggak mungkin mau membantu Duan Feng untuk membuat kesaksian palsu, kecuali efek obat ini memang kuat tapi cuma bertahan 1 hari. Setelah efeknya habis kamu akan kembali jadi orang lumpuh. Kamu kasih saya apa kalau nggak mau bapakmu? Jadi sama seperti kamu harus lakukan apa yang saya bilang. Kamu bukan manusia Pak. Maaf kita nggak bisa melawan keluarga Duan. Wen Tao. Cepat bawa pasien ke rumah sakit, kita lanjutkan persidangan. Ketua sidang, kami punya rekaman CCTV sebagai bukti. Rekaman itu dengan jelas menunjukkan langsung menabrak klien kami. Meskipun tidak ada larangan motor, dia melanggar aturan lalu lintas dan harus bertanggung jawab atas semua tanggung jawab hukum.
Kami menuntut agar dia dituntut secara pidana dan mengganti kerugian kepada Tuan Duan. 5 juta untuk biaya perbaikan mobil dan kerugian moral. Omong kosong hakim, saya minta. Untuk memutar kembali bagian pertama video. Berhenti. Waktu di pojok kiri atas sekarang. Jam 2 siang 25 menit 30 detik. Lampu merah masih menyala, lanjutkan pemutaran. Berhenti. Sekarang Luen Tao sedang mengendarai sepeda motor listrik. Melintasi jalan, lihat waktu di atas. Sekarang jam 2 siang 26 menit. 25 detik lalu di mana? 55 detik yang hilang itu. Ini membuktikan bahwa video ini telah disambung. Ya, saya tidak memperhatikan waktu. Video ini pasti bermasalah, sudah 55 detik berlalu. Lampu hijau sudah menyala. Diketahui lampu merah di lokasi kejadian berlangsung selama 50 detik. Maka video setelah kejadian juga memiliki tanda penyambungan. Jadi hakim kami berpendapat bahwa bukti ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memutuskan kasus. Meskipun ada bagian video yang hilang, tidak bisa membuktikan Luen Tao tidak menabrak klien kami. Ini adalah laporan pemeriksaan lapangan. Institut Teknologi Forensik Daxia dapat membuktikan Luen dengan Tao jelas bahwa saat itu mengemudi dengan normal, jadi dia tidak melanggar aturan lalu lintas apapun. Selain itu, di lokasi kejadian, batas kecepatan untuk penggugat adalah 40 mil per jam, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Duan Feng mencapai 150 mil per jam. Siapa sebenarnya yang melanggar hukum? Sangat jelas di sini. Saya masih ingin bertanya sebuah pertanyaan kepada pihak tergugat. Anda terus menekankan bahwa anak saya melanggar larangan sepeda motor, tetapi bukankah Anda juga mengendarai sepeda motor? Apakah hanya karena Anda adalah anak wali kota, Anda bisa berbuat semaunya, sedangkan rakyat biasa tidak boleh? Ya, mengapa dia bisa ngebut di jalan, sedangkan kami yang mengantar makanan tidak boleh? Kami juga hanya mencari nafkah untuk keluarga. Tenang. Persidangan akan dilanjutkan dalam 5 menit untuk pengumuman keputusan. Jangan terlalu senang dulu. Hari ini meskipun kau berbicara sampai langit runtuh, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Di hadapan kekuasaan hukum tidak ada artinya. Tenang semua, berdiri, aku umumkan. Keputusan persidangan ini penggugat kalah. Apa? Kau menghakimi dengan sembarangan. Apakah kau pantas dengan hukum, pantas dengan lambang negara Daxia yang ada di dadamu? Aku sarankan kau berhenti di sini. Berhenti di sini. Karena larangan motor ini, anakku dipukuli sampai luka parah. Karena larangan motor ini, berapa banyak rakyat Jiangzhou kehilangan mata pencaharian. Dia dalang dari semua penderitaan ini. Masih bebas berkeliaran. Rasakan nuranimu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa tujuanmu belajar hukum dulu? Bagaimana aku bisa berhenti di sini? Tunggu, aku belum mengizinkanmu pergi. Kau secara terang-terangan menantang larangan motor ayahku. Itu sama saja dengan menampar mukanya. Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Lalu apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Orang Jiangzhou semuanya pengecut. Orang yang berani melawanku. Kuburannya sudah ditumbuhi rumput setinggi beberapa meter lagi pula. Hari ini akhirnya bisa menemukan lawan. Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu pergi? Ini adalah pengadilan Jiangzhou. Kau berani bertindak secara terbuka di sini. Di Jiangzhou, akulah hukumnya. Kau di mataku hanyalah seekor semut. Aku hanya perlu menggerakkan jari untuk menghancurkanmu. Tampaknya wali kota Jiangzhou benar-benar pandai mendidik anak, sampai bisa menghasilkan seorang bajingan yang seenaknya menyiksa rakyat. Apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Kau makhluk terkutuk. Kenapa memukul orang? Berhenti. Mr. Lu, bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Gadis Castle, saya Pak Kau. Berani ikut campur urusanku? Saya adalah sekretaris Pak Lu. Wah, si tua ini. Kamu mainnya lumayan ya. Seorang buruh bangunan punya sekretaris. Lagi pula sekretarisnya cantik juga. Si tua ini masih keras kepala, lebih baik kamu ikut saya saja. Jangan sentuh dia, saya peringatkan kamu. Kalau kamu berani sentuh dia, saya tidak akan membiarkanmu.
Saya bilang kamu sendiri sudah susah. Masih mikir nyelamatin orang lain. Kenapa kasihan sama sekretaris kecilmu? Tenang saja. Saya pasti akan bersikap lembut padanya. Siang bolong begini. Bisa jadi binatang saya peringatkan kamu. Saya pasti akan melaporkanmu ke raja. Ayahmu pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ah! Saya lihat kamu tidak sadar diri ya. Saya yang punya status mulia ini, saja tidak pernah bertemu raja. Kamu yang sampah masyarakat ini, masih bermimpi bertemu raja. Mimpi di siang bolong apa? Pak Lu adalah Hakim Agung Xia yang ditunjuk langsung oleh raja, bagaimana mungkin tidak punya kualifikasi. Apa katamu? Kamu bilang si tua ini Hakim Agung. Benar, Pak Lu diperintahkan oleh raja untuk menginspeksi Xia dan memberantas korupsi kalian. Tunggu saja dihukum. Saya dapat kabar Hakim Agung yang ditunjuk langsung oleh raja. Besok akan pulang ke Jiangzhou untuk mengunjungi keluarga. Setelah kamu selesai latihan, saya akan membuka kembali lalu lintas. Anda masih wali kota besar. Takut sama seorang hakim kecil. Dia adalah Hakim Agung Xia. Bisa menghukum dulu baru melapor izin khusus dari raja. Tidak mungkin. Lu Hua. Anda adalah penulis buku legislasi Xia. Ya, Pembuat hukum paling berwibawa di Xia. ya. Sial, tadi saya berdebat dengan Hakim Agung di pengadilan, pantas kalah telak. Si kakek ini ternyata Hakim Agung bagus. Jiangzhou, kita akan selamat, pantas saja si kakek ini. Begitu paham hukum Xia ternyata hakim. Dia benar-benar bisa bertemu raja. Dengar-dengar Hakim Agung ini ditunjuk langsung oleh raja. Punya posisi satu tingkat di bawah raja. Dan punya hak menghukum dulu baru melapor. Benar-benar turun tangan dari langit. Sepertinya langit di Jiangzhou akan segera cerah. Tunggu Tuan Duan. Jangan sampai kau tertipu oleh orang tua ini. Dengar baik-baik orang ini. Dia sama sekali bukan Hakim Agung. Dia cuma penipu ulung. Saat kejadian sepeda listrik itu, dia bilang dia adalah Hakim Agung. Kalian semua ada di sana kan? Surat-suratnya mana? Tidak ada surat-surat. Bagaimana membuktikan dia adalah Hakim Agung? Ah, pergi kau. Orang tua berani menipuku hari ini, aku akan membunuhmu. Sekarang berlutut dan minta maaf. Bahkan ayahmu Duan Tiande datang. Dia pun tidak berani menyuruhku berlutut. Kau berani menyebut nama ayahku langsung. Baik, pukul dia. Pukul sampai mati. Aku punya surat bisa membuktikan identitas Tuan Lu. Apakah si manis ini benar-benar Hakim Agung? Berhenti. Tuan Duan, surat ini jelas-jelas palsu. Bintang di surat tugas penegak hukum kita warnanya hitam. Tapi di sini warnanya emas benar. Orang tua ini tahu Hakim Agung akan turun tangan. Dia sengaja membuat surat palsu untuk menipu kita. Niatnya jahat sekali. Surat Hakim Agung adalah pemberian langsung dari raja. Dihiasi warna emas semakin menonjolkan kedudukan Tuan Lu yang paling tinggi. Masih berani menipuku, katanya pemberian raja. Kau bilang pemberian raja, ya pemberian raja. Surat ini memang pemberian langsung dari raja. Kalau tidak percaya, tanya saja raja. Masih berani menipuku. Aku ingat guru pernah bilang, orang yang berjasa besar bagi negara. Bintang di suratnya warnanya emas. Dia juga bernama Lu Hua. Sama dengan penulis kitab hukum kita. Di dunia ini kok bisa ada kebetulan seperti ini? Apakah dia benar-benar berani pakai surat palsu untuk membohongiku? Berlagak jadi Hakim Agung. Ini asli, kembalikan padaku. Aku beritahu kau hari ini bagan. Hakim Agung yang asli datang. Tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku, Duan Feng. Kamu. Merobek, apakah kakek ini palsu? Penipu, kemungkinan besar dia penipu. Jika dia benar-benar Hakim Agung, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menganiaya anaknya, dan bagaimana mungkin dia melaporkan Tuan Duan ke pengadilan langsung menggunakan kekerasan? Langsung mengadili saja ya. Mungkin takut tidak menang dalam kasus membuat bukti palsu. Ingin menipu apa yang saya harapkan? Siapa yang bisa mengatur kami? Saya beritahu kalian. Kalian berharap pada orang tua ini untuk membela keadilan kalian. Ada masalah dengan keluarga Duan, saya punya banyak cara untuk membuat kalian keluar dari Jiangzhou, dan kamu hanya pantas menjilat sepatuku. Hei, beritahu raja Tuan Lu di pengadilan Jiangzhou dipukuli, mohon raja segera mengirim bantuan.
Kamu si imut, saya beritahu masih ingin memberitahu orang. Tuan Duan adalah langit di negara Sia. Mencari siapapun tidak ada gunanya Tuan. Bagaimana dengan wanita ini, telanjangi dia. Saya ingin biarkan orang tua ini melihat. Bagaimana saya menikmatimu sekretaris. Kalian lepaskan dia. Ada apa, serang saya saja. Raja Sekretaris Tuan Lu menelepon. Bilang Tuan Lu di Jiangzhou dihina dan dipukuli bagaimana. Sial, apakah mereka tidak tahu Lu Hua adalah Hakim Agung yang saya angkat? Mungkin situasinya tidak sesederhana itu. Berani sekali. Kamu beritahu Gubernur Kota Selatan, suruh dia bilang ke Duan Tiande si imut untuk melindungi Lu Hua. Jika ada apa-apa dengan Lu Hua, dia tidak perlu jadi wali kota lagi. Ya, Dan juga, Jiangzhou kecil ini begitu gelap. Di balik Duan Tiande pasti ada dukungan. Mungkin Lu Hua sudah mulai menyelidiki. Beritahu Gubernur Kota Selatan bersiap setiap saat. Segera setelah ada kabar dari Lu Hua langsung bertindak. Anda tenang, saya pasti jamin keselamatan Pak Lu. Bajingan. Duan Tiande, ada keributan di pengadilan Jiangzhou. Kamu segera ke sana, jamin keselamatan Tuan Lu. Kalau dia ada apa-apa saya tuntut kamu. Saya sekarang ke Jiangzhou sebelum saya sampai. Kamu harus stabilkan situasi apa. Ada orang berkumpul dan membuat keributan bukan? Gubernur para pembuat onar ini. Saya pasti akan menghukum mereka dengan keras. Saya Payang and katakan perlu dilindungi. Hei Gubernur. Minggir sialan. Berani-beraninya membuat keributan di wilayah saya. Siapapun dia, saya akan menggali kuburan leluhurnya. Ya ponsel cadangan. Gubernur Jiangzhou. Ada orang penting yang datang. Jika ada masalah, hadapi saya. Dia toh seorang gadis. Berhenti Tuan Duan, tinggalkan sedikit ruang untuk orang lain. Sudahlah, sampai di sini saja. Anaknya sudah di rumah sakit. Jika ini terus berlanjut, dia juga akan dipukuli sampai mati. Orang tua itu mati juga tidak apa-apa. Anaknya itu memang pantas, atau apakah Anda akan melawan saya untuk sampah rendahan? Ini adalah ruang pengadilan, siapapun Anda. Tidak diizinkan membuat keributan di sini. Seluruh Jiangzhou adalah milik keluarga Duan. Anda percaya tidak dengan satu kata saya bisa membuat Anda dari ketua pengadilan menjadi sampah rendahan? Ayo. Bawa Kiliar, orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Lepaskan saya. Apa yang kalian tunggu? Kalian hanya berdiri melihat. Tuan Lu diperlakukan tidak adil. Meskipun dia membela anaknya, tapi dia juga membela kita warga Jiangzhou. Kami hanya rakyat kecil biasa. Tidak berani menyinggung para pejabat. Orang yang membawa kayu bakar untuk orang banyak. Tidak boleh dibiarkan keningan dalam badai salju. Orang yang berjuang untuk kehidupan rakyat. Tidak boleh dibiarkan jatuh dalam keheningan. Orang yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Lebih tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian. Tuan Lu berjuang untuk kita. Hari ini kalian diam saja. Maka besok akan tiba giliran kalian masing-masing. Dan tidak akan ada yang membela kalian. Benar. Tuan Lu adalah pemberani. Berani menjar Kidailan untuk anak. Berani bersuara untuk kita rakyat biasa. Kita tidak boleh membuat Tuan Lu kecewa. Ya, kita berjuang tidak peduli nyawa kita. Jangan terburu-buru, tahanlah. Sampai kapan kamu mau menahan diri? Bagaimana istrimu bisa diambil paksa? Bagaimana rumahmu bisa dihancurkan? Itu juga karena kesalahan si kakek itu sendiri. Jangan menertawakan orang yang berani melawan. Cahaya yang dia perjuangkan juga bisa menerangimu. Meskipun kamu tidak melakukan apa-apa. Jangan bergerak Tuan Lu. Berani sekali kalian, sudah bosan hidup ya? Siapa saja yang berani di Jiangzhou? Berani menaiki kepala keluarga Duan ayah. Kenapa ayah datang anak? Saya menerima telepon dari gubernur. Katanya ada kerusuhan di sini. Jadi saya datang untuk melihat ayah. Ini dia, para anak kecil itu. Sama sekali tidak menghargai saya. Benar-benar tidak tahu hidup mati. Ayo. Kalian tidak takut mati mau melawan saya ya? Aneh. Gubernur bilang suruh saya melindungi seseorang. Melindungi siapa ya? Tidak melihat ada orang penting. Warga sekalian. Terima kasih atas bantuan kalian, Lu. Tidak akan pernah lupa kebaikan kalian tadi. Menyelamatkan Jiangzhou juga menyelamatkan Daxia. Selanjutnya serahkan pada kami. Tuan Lu, maaf. Kami tidak segera berdiri.
Membuatmu menderita pukulan sia-sia. Duan Tiande. Kamu sebagai wali kota Jiangzhou, tidak hanya tidak bekerja untuk rakyat, tapi juga mengeluarkan berbagai peraturan tidak masuk akal, dan membiarkan anakmu menindas rakyat. Tidak menghargai hukum. Semua kejahatan ini benar-benar tak terhitung. Kamu tahu dosamu. Siapa kamu? Berani menghukum saya? Kamu siapa sih? Berani lancang di depan ayahku, lihat aku memukulmu. Tunggu, jangan-jangan Gubernur Nancheng menelepon. Orang yang suruh saya lindungi adalah kamu. Saya yang menelepon minta tolong. Pasti raja yang memberitahu Gubernur Nancheng. Itu yang membuatmu datang. Bagaimana mungkin? Benar-benar menghubungi raja, teman-teman Tuan Lu. Orang penting yang bisa menghubungi raja kita selamat. Mr. Lu, apakah Anda benar-benar? Ya, saya adalah Xia, Hakim Agung Lu Hua. APA, tidak mungkin ayah. Jangan sampai tertipu olehnya, kamu diam. Sudah berapa kali saya bilang, Hakim Agung akan datang ke Jiangzhou. Jangan sampai menyinggung Hakim Agung. Apa yang sudah kamu lakukan? Ayah saya benar-benar tidak tahu. Tidak tahu apa kamu tahu tidak? Sepatah kata dari Hakim Agung bisa membuat keluarga Duan tidak punya tempat di Xia. Yang bernama Lu, Mr. Lu. Barusan saya agak kasar. Sama sekali tidak bermaksud menyinggung Anda. Anggap saja saya bercanda. Anak Pak Lu koma di rumah sakit. Pak Lu hampir mati dipukuli olehmu. Kamu bilang ini bercanda. Salah paham, semua ini salah paham. Anda Hakim Agung orang sebesar ini. Kenapa main-main seperti macan kertas? Hakim Agung jangan berurusan dengan orang kecil seperti saya. Biasa saja. Sekarang ngomong apa lagi? Kejahatanmu saya akan satu persatu menghitungnya. Dan kamu Duan Tiande kalian, tunggu saja. Hukuman dari hukum negara. Selesai. Kilyarga Duan Silsai. Wali kota. Jangan sampai tertipu olehnya. Dia. Mana mungkin Hakim Agung. Dia cuma penipu. Ayah. Anda yakin gubernur bilang orang yang harus dilindungi adalah Lu Hua ini? Saya tidak terlalu jelas mendengarnya, tapi selain Hakim Agung, siapa lagi yang bisa membuat gubernur menelepon langsung wali kota? Mungkinkah orang yang gubernur suruh Anda lindungi adalah Tuan Duan, bukannya ada orang yang membuat keributan? Anda pikir jelas itu yang dimaksud? Si manis Tuan Duan mana mungkin membuat keributan, kan? Artinya gubernur tahu Tuan Duan dalam bahaya, suruh Anda datang melindunginya. Benar, ayah. Hal ini Anda harus lidiki dengan jelas. Jangan sampai tertipu olehnya. Ya, dia cuma terlihat miskin. Mana mungkin dia ketua Hakim Agung? Lagi pula bukannya ketua hakim. Baru datang ke Jiangzhou besok. Jangan-jangan aku yang salah. Kamu benar, orang tua ini sama sekali tidak terlihat seperti ketua Hakim Agung. Gubernur menelepon, memintaku melindungi seseorang. Pasti anakku anak yang baik. Berprestasi bagus, mendapat perhatian gubernur. Keluarga Duan kita akan segera makmur. Ayah, kekayaan besar ini akhirnya sampai ke keluarga kita. Ayah tenang, aku pasti tidak akan mengecewakan harapan ayah. Bagus, bahkan gubernur membantu keluarga Duan. Siapa lagi yang bisa kita minta bantuan? Dunia ini tidak adil, kenapa bahkan Duan Feng, anak manja seperti dia, bisa mendapat perhatian gubernur? Siapa yang punya ayah baik? Di zaman yang mengandalkan ayah ini, punya ayah yang baik sangat penting. Duan Tiande, bagaimana kamu bisa yakin Gubernur Zhao Zizhou memintamu melindungi adalah anakmu ini? Apa kamu nama gubernur juga? Kamu pantas menyebutnya masih ingin menghukumku. Kalau bukan karena kecerdikanku, hampir saja kamu menipuku. Kamu. Apa kamu ketua hakim punya cap yang diberikan langsung oleh raja, kamu punya? Tentu saja aku punya. Coba tunjukkan padaku, ayo. Suan ini adalah cap ketua hakim yang diberikan langsung oleh raja kepadaku. Lihat cap ini seperti melihat raja. Kamu tahu dosamu. Bukan itu ketua hakim. Aku salah, aku buta, tidak mengenal naga sejati. Tidak mengenali identitasmu. Maafkan aku, anakku ini masih muda dan bodoh. Banyak hal yang belum dia mengerti. Kamu berani bilang begitu meskipun dia anak-anak. Dia tidak bisa lepas dari kejahatannya. Ya, Anda benar. Aku pasti akan mendidiknya dengan baik, oke? Kamu anak sialan, ngapain berdiri berlutut, ayah? Berlutut. Baik juga kamu orang tua, satu trik berani menipuku 2 kali. Berhenti. Kamu gila, berhenti.
Kamu anak durhaka benar-benar ingin memukul Hakim Agung ya? Apakah kamu ingin membuat seluruh keluarga Duan ikut mati bersamamu? Ayah, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Capnya palsu kemarin aku sudah ditipu sekali olehnya, omong kosong. Cap Hakim Agung ini hanya ada satu di seluruh wilayah Xia. Melambangkan kekuasaan tertinggi melihat cap Hakim Agung. Sama seperti melihat raja, mana mungkin palsu. Ayah, lihatlah si orang Pertani yang berpakaian begitu. Compang-camping. Anaknya miskin sampai hanya bisa naik motor listrik. Setelah menabrakku tidak membuka identitasnya. Melaporkanku ke pengadilan, menurutmu tindakan seperti ini? Mana mungkin dia seorang Hakim Agung. Di mata kalian Hakim Agung harus berpakaian mewah keluar dengan mobil mewah ya? Kamu si miskin ngerti apa? Inilah gaya yang seharusnya dimiliki orang besar. Mungkin ini gaya yang seharusnya dimiliki oleh kalian si parasit. Kamu bilang siapa parasit? Ya kamu si parasit. Menindas dan menyiksa rakyat. Memukul orang tanpa alasan demi kepentingan pribadi. Melanggar larangan dan menutup jalan. Kamu bukan parasit lalu apa? Kamu minggir sana. Orang tua, aku beritahu kamu. Hari ini kalau aku tidak membunuhmu, aku tidak akan memakai marga Duan. Apa? Selesai, dia benar-benar Hakim Agung. Kamu si brengsek, cepat berlutut ayah. Gubernur memberitahuku. Orang yang harus dilindungi bernama Luhua. Dia adalah Hakim Agung tertinggi di Xia. Ampun Hakim Agung. Hakim Agung. Anda yang mulia jangan ingat kesalahan orang Kessel. Anggap saja aku bercanda. Bercanda kamu memukul anakku tanpa alasan. Bercanda kamu merugikan rakyat, bercanda. Kamu ingin menghina sekretarisku, bercanda. Kamu korupsi dan melanggar hukum, bercanda. Candamu ini terlalu berlebihan. Hakim Agung, tidak seperti itu, aku tahu salah. Aku benar-benar tahu salah Hakim Agung. Bukan kamu tahu salah, tapi kamu tahu. Kamu akan mati. Kejahatan yang kamu lakukan di Jiangzhou cukup untuk membuatku segera mengeksekusimu. Tidak, aku tidak bisa mati ayah. Ayah, tolong selamatkan aku tidak mau mati ayah. Hakim Agung ini semua cuma salah paham. Tolong kasih muka, lepaskan anak saya. Saya cuma punya satu anak ini, Anda tidak mungkin mau. Orang tua yang masih hidup mengantarkan anaknya yang mati. Anak yang tidak dididik itu salah orang tuanya. Kalau bukan karena kamu yang terus memanjakan, anakmu tidak akan sampai seperti ini. Kamu sebagai penguasa kota melanggar hukum, mengeluarkan larangan, membahayakan rakyat. Kamu pikir aku tidak akan menghukummu? Luhua, aku sudah tahu. Kamu dipukuli oleh anakku. Pasti akan menyimpan dendam. Kalau kamu menggunakan jabatan untuk balas dendam, menekan aku sebagai Hakim Agung. Meskipun aku tidak jadi wali kota, aku akan ke ibu kota. Melaporkanmu kepada raja, betul. Silu, aku memukulmu. Paling-paling dihukum 2-3 tahun, aku akan keluar lagi. Anakmu kecelakaan itu dia sendiri yang cari mati. Tidak ada hubungannya denganku. Adapun berbagai kejahatan itu, kamu harus tunjukkan buktinya. Kalau tidak ada bukti, kamu bisa apa denganku? Hukum Dacia akan melindungiku. Kamu pantas bilang hukum melindungimu. Lagi pula siapa bilang aku tidak punya bukti, Suen? Ambil bukti yang kusuruh kamu selidiki. Ya, Lihat pinjaman ilegal. Memaksa wanita, pemerkosaan. Perdagangan manusia salah satu dari ini saja. Kejahatannya sudah cukup untuk menembak mati kamu. Anak durhaka, kamu diam-diam melakukan begitu banyak pelanggaran hukum. Sangat mengecewakanku, aku harus sendiri mengantarmu ke pengadilan agar kamu mendapat hukuman yang setimpal. Dengar-dengar apa? Ayahmu harus selamatkan diri dulu. Baru aku bisa cari orang selamatkan kamu. Kalau kita berdua masuk, kita hancur bersama. Baik. Ayah, aku mengerti, kamu tenang saja. Silu, orang yang berbuat orang yang tanggung. Jangan ganggu ayahku. Main sandiwara, terus saja main sandiwara. Bukan Hakim Agung. Apa main sandiwara ini? Semua kejahatan anak saya tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Duan Tiande, kamu pikir aku tidak akan menyelidikimu? Kesalahan yang kau lakukan lebih berat daripada kau anak durhaka ini. Luhua, kau benar-benar ingin mendorong orang ke jalan buntu. Kesalahan langit masih bisa dimaafkan, kesalahan manusia tidak bisa diampuni. Bawa mereka. Tangkap ayah dan anak ini. Luhua, aku memberimu muka. Kau malah merasa diri penting. Mereka semua adalah orang kepercayaanku. Mana mungkin mendengarkanmu? Kau ingin memberontak. Memberontak aku tidak berani. Tapi di Jiangzhou, aku bisa membunuhmu. Cukup cari 2 orang sebagai tumbal tanpa bukti. Meski raja datang, apa yang bisa dia lakukan padaku? Serang.
Lu, aku baru sadar kau memang bodoh. Tidak ada pasukan. Datang sendirian ke Jiangzhou. Aku baru sadar kau memang tidak tahu hidup mati. Lu Hua, kalau kau mau menerima tawaranku, kita berdua bisa selamat. Mimpi. Kalau hari ini aku menunduk di hadapanmu, aku tidak pantas jadi Hakim Agung Xia ini. Berarti tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Kalau begitu matilah kau. Berhenti. Suen. Tangkap mereka, ayah. Suen, kau bagaimana? Aku baik-baik saja, hanya bahu yang terluka. Tidak sampai mati. Nah, kenapa kau seperti ini? Aku ini sudah tua. Tidak masalah mati, tapi kau masih muda. Melindungimu adalah tugasku, meski harus mengorbankan nyawa sekalipun. Tenang, aku pasti akan membuat penjahat membayar harga yang setimpal. Duan Tiande, kau berani sekali. Aku menyuruhmu melindungi Hakim Agung, malah kau berani membunuhnya. Dia yang tidak memberiku jalan hidup. Duan Tiande, sampai saat ini masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Aku menyesal. Menyesal tidak membunuhmu lebih awal. Tidak bisa mati bersamamu. Jaring langit luas, meski renggang tidak ada yang lolos. Kau tunggu saja pengadilan yang adil bawa dia pergi. Lu Hua, jangan kira sekarang kau sudah bisa. Tunang saja meskipun aku mati. Orang-orang di atasku tidak akan membiarkanmu lolos. Siapapun orang di atasmu, aku akan menangkap mereka dan membawa mereka ke pengadilan. Lu Hua, kamu akan bernasib sama sepertiku. Langit punya mata, akhirnya para penjahat ini dihukum. Hakim Agung, kamu adalah penyelamat bagi Jiangzhou kami. Kamu yang membuat Jiangzhou, kami melihat cahaya lagi, Hakim Agung. Kamu adalah kebanggaan kami semua penegak hukum. Aku pernah bilang akan mengembalikan Jiangzhou ke hari yang cerah. Kalau bukan karena kalian yang berkorban menyelamatkiku mungkin. Aku sudah disiksa sampai mati oleh para bajingan ini. Jadi ini adalah hasil kerja kita semua. Kalaulah para pahlawan. Kalian semua telah berjasa melindungi Hakim Agung. Sebagai Gubernur Nancheng, aku berjanji, pasti akan memberikan penghargaan sesuai jasa bagus. Dan juga semua peraturan yang dikeluarkan Duan Tiande di Jiangzhou yang bertentangan dengan keinginan rakyat. Hari ini semuanya dibatalkan. Bagus sekali, akhirnya kita bisa tenang naik sepeda motor listrik. Aku akhirnya bisa tenang mengantar makanan. Lulau sudah ditemukan bukti hubungannya dengan Duan Tiande. Bagus, keadilan selalu ada. Keadilan tidak akan pernah absen. Meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku pasti akan menjatuhkannya. Wen Tao, ayah sudah menangkap semua penjahat dan membawa mereka ke pengadilan. Kapan kamu akan bangun, nak? Ayah punya sesuatu yang harus kukatakan padamu. Seharusnya aku menemani kamu. Tapi sekarang, ayah punya tugas penting yang menyangkut seluruh negara. Aku harus meninggalkanmu. Aku yakin kamu pasti memaafkan ayah, kan? Kalau ayah tidak bisa kembali, semuanya pasti akan baik-baik saja, asalkan kamu bisa cepat bangun. Ayah akan tenang. Aku pergi. Kamu sudah memutuskan. Ya, Tahukah kamu konsekuensinya? kerajaan akan kacau. Dacia tidak aman. Tahu, tapi tetap dilakukan. Harus dilakukan. Mengapa? Untuk mengejar keadilan dan kebenaran tuanku. Kamu pernah bilang padaku, Dacia adalah milik semua orang, bukan milik seseorang. Kita telah membangun hukum yang sempurna untuk melindungi kepentingan warga Dacia. Tidak boleh ada yang melampaui hukum. Kamu punya tekad seperti itu. Aku pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Masa depan Dacia ada di tanganmu. Tuanku, tenang saja, aku akan memberikan segalanya. Sampai mati. Raja Qin sedang makan, ya? Hakim Lu datang ke tempatku yang kumuh ini. Membuat rumahku bersinar, silakan duduk. Raja Qin yang mulia makan ini. Terlalu sederhana, bukan? Orang biasa makan makanan biasa, semangkuk mie sederhana. Cukup di dalamnya ada yang kuambil untukmu. Tidak usah, kamu adalah Raja Qin Dacia. Bukan orang biasa. Posisiku juga diberikan oleh rakyat Dacia. Lepas dari identitas ini, aku juga orang biasa. Kamu masih ingat itu? Lalu mengapa kamu melakukan hal-hal yang merugikan itu? Apa maksudmu?
Apa yang kamu lakukan kamu tidak tahu. Dalam ingatanku, sepertinya aku tidak melakukan apa-apa. Yang merugikan Dacia malah kamu Luhua. Jangan berpikir, kamu adalah orang kepercayaan tuanku. Bisa berbuat semaumu padaku. Kalau begitu biarkan aku memeriksa. Periksa, silakan periksa. Aku berjalan lurus duduk tegak apa yang kutakutkan. Baiklah. Tapi satu hal, jika kamu tidak menemukan apa-apa, maka di depan tuanku, kamu harus berlutut dan minta maaf padaku. Tentu aku akan memeriksa tapi bukan di sini. Kamu yang mulia sebagai Raja Qin Dacia, tinggal di rumah kecil yang kumuh ini. Apakah ini terlalu berlebihan? Jika tidak keberatan ikutlah kami. Ya aku keberatan, aku tidak akan pergi kemanapun. Tunggu sampai kamu membawa bukti baru temui aku. Aku justru ingin kamu membantuku mencari bukti. Kenapa tidak berani? Aku tidak berani. Aku ingin melihat seberapa hebat kamu. Luhua, kenapa kamu membawaku ke sini? Raja Qin, apakah kamu tidak familiar dengan tempat ini? Aku sama sekali belum pernah ke sini, mana mungkin familiar. Benarkah? Kalau begitu buka pintu ini dengan kuncimu. Maka semuanya akan terungkap. Cukup sampai di sini dan aku juga tidak tahu kunci apa yang kamu maksud. Kepala. Kunci ini ditemukan di rumahmu. Mari kita coba lihat apa isinya. Raja Qin, apakah kamu akan mengaku semuanya sendiri? Atau biarkan mereka menemukan buktinya dan menempatkannya di depanmu? Apa yang kamu bicarakan aku tidak mengerti. Dan ini bukan rumahku. Kalau begitu silakan cari, tapi aku menasihatimu. Sekarang berhenti, masih belum terlambat. Kalau tidak kamu akan menyesal. Hari ini aku berani datang ke sini tidak memikirkan hidup matiku. Pantas saja kamu orang kepercayaan raja. Memang punya keberanian. Tapi kalau kamu bisa berdiri di pihakku, masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Tidak perlu berpura-pura lagi. Karena kamu bisa menemukan tempat ini berarti kamu sudah punya cukup bukti sandiwara ini. Aku tidak akan main lagi. Ternyata kamu sudah siap. Sudah bertahun-tahun. Duan Tiande si bodoh itu setelah ditangkap. Aku tahu tidak bisa disembunyikan lagi, jadi aku sudah menunggumu. Kalau tidak bisa ditemukan, ya sudah, kalau ditemukan, kita akan bertarung hidup mati. Jadi kamu ingin memberontak? Bukan aku yang ingin memberontak, tapi kalian yang memaksaku, wahai raja. Lemah lembut dan ragu-ragu. Apa kelebihannya dibandingkan saya? Hanya saya yang bisa membuat Dacia semakin baik. Kamu yakin? Kamu bisa memberontak dengan sukses? Ini pertanyaan yang bagus, kebetulan kamu datang. Bantu saya menilai, periksa denyut nadi. Lihat apakah saya bisa sukses. Memiliki semua ini, apa yang perlu dikhawatirkan? Urusan besar tidak akan berhasil. Luhua datang bergabung dengan saya. Sekarang masih belum terlambat. Kita bersama-sama meruntuhkan urusan besar. Maaf, saya tidak tertarik. Karena kamu memberontak hanya untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk rakyat Dacia. Apa bedanya saya menjadi penguasa? Rakyat Dacia juga akan diuntungkan. Jika kamu menjadi penguasa, Dacia hanya akan membawa kehancuran. Luhua, kamu tidak memahami situasi saat ini. Sekarang saya adalah raja, kamu adalah penjahat. Saya membuat kamu mati, dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Saya yang bilang. Benarkah? Lalu bagaimana kamu berpikir? Saya tidak punya rencana cadangan. Tidak mungkin di ibu kota, tidak ada orang yang bisa kamu gerakkan. Penguasa juga sudah kacau balau. Saya tidak percaya, kamu masih punya rencana cadangan. Siapa yang bilang? Gubernur Selatan Zhao Zhou datang atas perintah. Membantu Hakim Lu memberantas pemberontakan dan menghilangkan pengkhianat. 10.000 tentara sudah berada di luar kota. Gubernur Zhao segera perintahkan pasukan masuk ke kota. Jika ada perlawanan, hukum mati di tempat. Zhao Zhou,
Meskipun kamu datang, tidak mungkin ada 10.000 pasukan. Kamu pikir penguasa tidak melihat niat jahatmu. 10.000 pasukan ini diam-diam berada di selatan. Khusus disiapkan untukmu. Untuk menghilangkan saya. Kalian benar-benar bersusah payah. Sayangnya saya tidak menyadarinya. Rahasia ini seluruh Daxia. Hanya saya dan penguasa yang tahu. Bahkan Hakim Lu tidak berhak tahu. Bagaimana mungkin kamu tahu? Raja Qin sampai saat ini masih belum menyerah. Aku tidak rela, aku sudah menanggung malu selama 20 tahun. Akhirnya menunggu sampai hari ini, bagaimana mungkin aku menyerah begitu saja? Kamu ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Jangan lupa kamu bisa sampai hari ini semua karena raja. Kamu membalas budi dengan kejahatan menggali kuburan sendiri. Aku tidak terima hakim brengsek. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan denganku? Bahkan jika mati aku akan mencari teman seperjuangan. Akulah Raja dari Dacia. Lu Lau, selamat ya. Kamu telah memberikan kontribusi besar lagi untuk Dacia. Raja sudah menunggu Anda lama, oh ya. Ada kabar gembira lagi, putra Anda sudah sadar. Benarkah? Tolong sampaikan kepada raja. Aku tidak akan menemuinya sekarang, yang paling aku inginkan adalah kembali ke Jiangzhou untuk melihat putraku. Sampai jumpa.